She says her name is Mary. Hai, para gangster pecinta film. Selamat datang kembali di 25. Ketika seseorang memiliki keajaiban atau mujizat, bisa menyembuhkan orang yang sakit misalnya, siapakah yang sebenarnya berperan di balik dari mujizat itu? Apakah Tuhan atau iblis? Film The Unholy tahun 2021 yang disutradarai oleh Evans Viliatopoulos akan menjawab pertanyaan itu. Karena tidak semua mujizat berasal dari Tuhan, tergantung kepada siapa kamu memanjatkan doa. Inilah yang dialami oleh seorang wanita yang diperankan dengan Cricket Brown. Wanita ini mengklaim telah melihat Bunda Maria, dan bukan hanya melihat tetapi juga berkomunikasi. Alih-alih setelah melihat Bunda Mary, wanita ini mendapatkan mujizat, yaitu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tagline dari film ini pun menarik, yaitu ketika Tuhan membangun gereja, iblis juga membangun chapel di sebelahnya. Dan hati-hati kepada siapa kamu memanjatkan doa, karena iblis sangat tidak suka dengan seseorang yang patuh akan perintah Tuhannya. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Film ini dibuka dengan eksekusi seorang wanita yang dituduh melakukan sihir pada tahun 1845 di Bentonville, Massachusetts. Wanita ini digantung di pohon dan kemudian dibakar hidup-hidup. Akan tetapi sebelum wanita ini mati, seorang pendeta memasukkan jiwa wanita ini ke dalam boneka. Bertahun-tahun kemudian, ini adalah Jerry, seorang jurnalis yang sering meliput semua hal yang aneh. Akan tetapi nasib Jerry dalam dunia jurnalis sedang kandas, karena Jerry memiliki sifat ego yang tinggi. Jerry sering memalsukan berita atau menambah-nambahkan sebuah berita supaya berita itu viral, yang pada akhirnya Jerry ketahuan dan Jerry dipecat dari perusahaannya. Kini Jerry masih meliput berita tetapi sebagai karyawan lepas. Jerry kemudian mendapat telepon dari atasannya bahwa ada hewan yang dimutilasi, dan Jerry disuruh meliput berita itu. Sesampainya di lokasi, ternyata hewan itu yaitu sapi. Sapi itu bukanlah dimutilasi, tetapi dibuat tato dengan lambang grup band Metallica dengan seseorang. Jerry kemudian tidak jadi meliput sapi yang ditato itu. Akan tetapi sebelum Jerry pulang, Jerry mendengar ada suara. Sementara bapak yang punya sapi itu tidak mendengar apa-apa. Jerry mengikuti suara itu, dan tampak ada pohon tempat seorang wanita digantung pada scene awal film ini. Dan suara itu berasal dari pohon itu. Jerry melihat ada boneka di celah pohon itu, dan boneka itu mempunyai tanggal 31 Februari 1845. Bapak yang punya sapi itu mengatakan bahwa boneka itu adalah boneka Kern untuk keberuntungan. Jerry kemudian mempunyai pikiran picik dengan menghancurkan boneka yang terikat itu demi mendapatkan sebuah berita. Jerry membuat sebuah berita mengaitkan hal gaib, yaitu boneka Kern yang dianggap boneka keberuntungan, dikaitkan dengan sapi yang ditato dengan lambang grup band Metallica. Nggak ada harga diri lagi si Jerry ini. Who broke what? You just got done telling me Or something. who mutilated what? Malam harinya Jerry mengarah pulang ke rumah. Di perjalanan Jerry dikagetkan dengan seorang wanita di tengah jalan. Jerry mengikuti wanita itu. Wanita itu membawa Jerry ke pohon itu dan tampak Jerry mendengar wanita itu sedang memanjatkan doa ke pohon itu. Dan tiba-tiba wanita itu pingsan. Jerry membawa wanita itu ke rumah terdekat. Wanita itu adalah Alice. Alice merupakan wanita tunarungu, tidak bisa berbicara dan mendengar. Semenjak orang tua Alice meninggal, Alice tinggal dengan pamannya yaitu pendeta Hagan. Dan ini adalah Natalie, seorang dokter di tempat Alice tinggal. Jerry sedikit kebingungan, karena tadi sebelum Alice pingsan, Jerry mendengar Alice bisa berbicara. Keesokan harinya, Jerry datang ke gereja untuk meliput Alice, karena Jerry yakin Alice bisa berbicara. Tiba-tiba saja Alice mengarah ke pohon itu dan diikuti dengan jemaah gereja, dan kebetulan juga pohon keramat itu berada di dekat gereja. Alice memandangi pohon itu dan kemudian Alice bisa berbicara. The lady. Alice sendiri pun kaget bahwa dirinya sudah tidak lagi tunarungu. Alice mengatakan ke semua orang yang ada di situ bahwa Alice melihat Bunda Maria, dan sontak membuat semua orang kaget. She says her name is Mary. Beberapa hari kemudian, banyak orang yang datang ke Alice untuk meminta bantuan. Alice membawa semua orang ke pohon itu. Di pohon itu juga Alice mengatakan lagi bahwa dia telah melihat dan berkomunikasi dengan Bunda Mary.
Dengan membawa nama Bunda Mary, Alice menyuruh seorang anak kecil yang lumpuh untuk berjalan, dan anak itu pun bisa berjalan. Seketika berita tentang Alice bisa menyembuhkan orang yang sakit ini menjadi heboh. Alice bukan orang pertama yang mengklaim telah melihat Bunda Mary. Oleh karena itu, gereja Katolik mengutus pendeta Delgard untuk menyelidiki tentang Alice dibantu dengan Uskup Giles, yaitu pimpinan gereja. Alice sendiri mengatakan ke media bahwa Bunda Mary menginginkan semua orang untuk percaya dan meyakini kepada Bunda Mary. Dan tentu saja pernyataan Alice ini membuat semua orang heboh. Pohon itu kemudian dijadikan tempat keramat sebagai tempat kebaktian. What does Mary want? Our faith. Alice mendapat mujizat setelah bertemu dengan Bunda Mary. Akan tetapi di luar sana, di zaman modern yang seperti sekarang ini, tidak semua orang percaya dengan mujizat yang dimiliki Alice. Jerry kemudian merekam Alice apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Bunda Mary memilih Alice. Alice mengatakan Bunda Mary memberikan suara kepada yang tidak bersuara. Artinya Alice seorang wanita yang tunarungu, tidak bisa berbicara dan mendengar. Alice memohon dan memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh supaya penyakitnya dihilangkan. Dan tada, Alice sekarang sembuh. Because she gives voice to the voiceless. And I've been silent for... Wawancara Alice belum selesai, tiba-tiba pendeta Hagan datang. Hagan berbicara empat mata dengan Jerry. Hagan sendiri merasa khawatir dengan apa yang terjadi dengan Alice. Pendeta Hagan mengatakan ke Jerry, saat Tuhan membangun gereja, iblis membangun chapel di sebelahnya. Hati-hati kepada siapa kamu memanjatkan doa. Saya sendiri tidak tahu apa itu chapel. Setelah dicari di Google, chapel adalah gereja kecil yang berada di dalam gereja besar. Atau ada yang mengatakan chapel adalah musola bagi kaum Kristen. Dalam kasus film ini, iblis yang membangun chapel itu. Jerry sendiri tampaknya tidak percaya dengan apa yang dikatakan pendeta Hagan. Seperti yang sudah dikatakan, Alice bukan orang pertama yang mengklaim telah melihat Bunda Mary. Pendeta Hagan menyebutkan orang-orang yang telah mengklaim itu dianggap sebagai orang yang aneh. Dan ada yang lebih parah, tak lama setelah mengatakan telah melihat Bunda Mary, orang itu kemudian mati. Pendeta Hagan takut hal serupa juga terjadi dengan Alice. The world treated her like a freak. Keesokan harinya, pendeta Delgard datang untuk menyelidiki dan melihat Alice secara langsung. Tiba-tiba di dalam gereja, penyakit pendeta Hagan kambuh. Alice langsung menyuruh pendeta Hagan untuk percaya dengan Mary dan meyakininya. Alice memegang jantung pendeta Hagan dan seketika pendeta Hagan sembuh. Di rumah sakit hasil ronsen pendeta Hagan dinyatakan sembuh dari penyakitnya, sembuh total. Hal yang sama juga terjadi dengan anak kecil yang lumpuh yang disembuhkan dengan Alice. Penyakitnya sembuh total, yang padahal kelumpuhan yang dialami anak kecil ini diklaim dokter tidak ada obatnya. Pendeta Delgard dan Uskup Giles pun tercengang melihat pendeta Hagan yang sembuh total. Alice menjadi viral di mana-mana, bahkan ketenaran Alice melebihi Taylor Swift. She's gonna be bigger than Taylor Swift. I know it. Nothing ever happens in Banfield. No. Setelah sembuh dari penyakitnya, pendeta Hagan merokok sebatang di gudang gereja yang juga merupakan tempat arsip gereja itu. Tiba-tiba pendeta Hagan mendengar sesuatu dari dalam dinding. Pendeta Hagan melihat suara apa itu dari celah dinding dan menemukan sebuah buku catatan. Di sisi lain, Jerry dan Natalie sedang makan bersama. Percakapan mereka kemudian mengarah ke boneka Kern yang ditemukan oleh Jerry di pohon tempat Alice melihat Bunda Mary. Tanggapan dari Natalie tentang boneka Kern memang untuk keberuntungan, akan tetapi terkadang juga untuk menjebak hal-hal yang buruk supaya tidak terjadi. Dan hal buruk itu terikat dengan boneka itu. Permasalahannya, Jerry tidak mengatakan ke Natalie kalau boneka Kern di pohon itu sudah dihancurkannya. You like it? Better than a cow's ass. Mereka kemudian jalan-jalan di sekitar area gereja. Jerry kemudian melihat sebuah bangunan dan bangunan itu sama persis dengan apa yang ada di mimpi Jerry. Natalie mengatakan kalau bangunan itu dulu masih bagian dari gereja tetapi sekarang sudah dijual. Jerry kemudian bertanya kapan gereja itu dibangun. Natalie menjawab mungkin pertengahan 1800-an.
Dan Jerry menyambung jawaban Natalie, dibangun pada tahun 1845, seperti yang tertera pada boneka Kern. Benar apa yang dikatakan Pendeta Hagan, saat Tuhan membangun gereja, iblis juga membangun chapel di sebelahnya. Dan hati-hati kepada siapa kamu memanjatkan doa. And to corrupt our faith. Beralih ke Pendeta Hagan, belum ditampilkan tentang apa buku yang ditemukan Pendeta Hagan di tempat arsip tadi. Setelah menemukan buku itu, Pendeta Hagan diganggu dengan iblis. Do you actually believe you could stop me? Malam harinya Jerry mau berbicara dengan Pendeta Hagan, tetapi Pendeta Hagan sudah tewas tergantung. Setelah kematian Pendeta Hagan, tentu Alice tampak sedih. Jerry masih teringat dengan ucapan Pendeta Hagan. Jerry kemudian bertanya ke Alice, kemanapun Tuhan pergi, iblis akan selalu mengikuti. Apa ada hal yang jahat berperan di balik dari mujizat yang dimiliki Alice? Akan tetapi Alice membantah omongan Jerry. Jangan sesekali kamu meragukan Bunda Mary, karena keraguan melumpuhkan iman. Don't doubt her, Mr. Fenn. Jerry kemudian pulang ke motel dan memutar rekaman Alice tadi. Jerry menemukan hal aneh ketika Alice mengatakan Bunda Mary berbicara dengannya. Keesokan harinya sebelum Pendeta Hagan dimakamkan, Jerry meminta Natalie untuk mengantarkannya ke tempat arsip gereja itu disimpan. Di tempat arsip, Jerry menemukan buku catatan yang sebelumnya ditemukan dengan Pendeta Hagan. Isi dari buku catatan itu adalah tentang penyihir, dan penyihir itu namanya adalah Mary Elnor. Mary Elnor juga memiliki mujizat yang sama seperti Alice, bisa menyembuhkan orang yang sakit setelah bertemu dengan Bunda Mary. Faktanya, Mary Elnor menyembah kepada iblis. Inilah yang terjadi di awal scene film ini. Mary Elnor digantung dan dibakar hidup-hidup dengan muka yang dipasangi topeng. Dan jiwa Mary Elnor dimasukkan ke dalam boneka Kern, diikat dengan rantai yang pada akhirnya boneka itu dihancurkan dengan Jerry. Jerry menyimpulkan mujizat yang dimiliki Alice bukanlah dari Tuhan, tetapi dari iblis, yaitu Mary Elnor. Mary's death, her miracles were extinguished. Alice kemudian dibawa dengan Pendeta Delgauche, karena nanti malam Alice akan melakukan kebaktian yang besar-besaran. Dan ini adalah Monica, atasan di tempat Jerry kerja dulu. Monica akan memberikan pekerjaan sebagai editor kepada Jerry kalau Jerry bisa memberikan full akses ke Alice. Semua media ingin mewawancarai Alice dan Jerry adalah seorang jurnalis yang juga merupakan orang yang paling dekat dengan Alice. Akan tetapi Jerry menolak tawaran yang diberikan Monica. Karena Jerry harus melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu menghentikan Alice, bukan menuruti egonya untuk menjadi seorang editor. Apa yang dimiliki Alice bukanlah mujizat, melainkan malapetaka. Jerry kemudian menemui Uskup Giles, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa mujizat yang dimiliki Alice bukan dari Tuhan, tetapi dari iblis, yaitu Mary Elnor. Why was I not informed about this? What do you expect me to do? Call off the service? Ternyata Uskup Giles pun sudah mengetahui tentang kisah dari Mary Elnor, dan catatan tentang Mary pun berada di arsip keuskupan. Akan tetapi karena kisah tentang Mary 174 tahun yang lalu, hampir 2 abad, Uskup Giles tidak percaya dengan apa yang telah ditulis tentang Mary Elnor. Uskup Giles hanya percaya dengan apa yang dilihat dengan matanya sendiri, yaitu mujizat yang dimiliki Alice adalah nyata. Jerry kemudian pergi ke arsip keuskupan untuk melihat berkas Mary. Di berkas Mary mengatakan sebelum Mary digantung, Mary melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Nicholas Paget. Nama Alice pun adalah Alice Paget. Artinya Alice adalah keturunan dari Mary Elnor. Mary membuat perjanjian dengan iblis. Isi perjanjian itu, aku akan hidup kembali melalui keturunanku. Dan tiba-tiba Mary datang mau membunuh Jerry. Tetapi Pendeta Delgauche datang melawan Mary. Malam ini adalah malam kebaktian di pohon keramat itu, dan semua orang yang hadir dalam bahaya. Semua orang yang hadir akan memanjatkan doa ke Mary. Dengan kata lain, dengan memanjatkan doa ke Mary, memberinya makan dengan iman mereka, Mary akan semakin kuat dan akan kembali melalui keturunannya, yaitu Alice. Jerry, Natalie, dan Pendeta Delgauche akan menggagalkan bangkitnya kembali Mary Elnor.
Pendeta Delgauche melakukan ritual dengan menggunakan boneka Kern yang telah dihancurkan dengan Jerry dengan maksud mau memasukkan jiwa Mary Eleanor ke dalam boneka lagi. Dan sekarang Jerry baru mengakui bahwa dirinya lah yang telah merusak boneka itu dan membangkitkan iblis yang ada di dalamnya. Akan tetapi pendeta Delgauche mati duluan sebelum melakukan ritual dengan ketimpa salib yang terbakar. Tinggal Jerry dan Natalie yang akan menghentikan Mary. Sementara itu Mary melalui Alice menyuruh semua orang untuk memanjatkan doa untuknya. Dan acara kebaktian itu disiarkan secara langsung sehingga banyak yang akan memanjatkan doa untuk Mary. Jerry mengacaukan kebaktian dengan mengatakan ke semua orang kalau mujizat Alice adalah kebohongan. Tentu saja semua orang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jerry. Natalie kemudian berbicara dengan Alice menggunakan bahasa isyarat karena Alice awalnya adalah tunarungu. Natalie mengatakan ke Alice, Mary adalah iblis dan Mary juga lah yang telah membunuh pendeta Hagan. Di berita yang beredar, pendeta Hagan mati karena bunuh diri. Natalie menyuruh Alice untuk melawan Mary. She is deceiving you. The miracles are false. Sementara itu, Mary mengatakan ke Alice kalau Alice melawan, Mary akan membuat Alice seperti semula, yaitu sebagai wanita tunarungu. Mendengar apa yang dikatakan Mary, Alice sadar kalau Mary itu adalah iblis dan harus dilawan. Alice mengatakan ke semua orang kalau Mary tidaklah nyata. Dan seketika pohon keramat itu terbakar. Menariknya, anak kecil yang lumpuh yang telah disembuhkan dengan Mary kembali mengalami kelumpuhan setelah Mary gagal dalam kebangkitannya. Artinya semua orang yang telah disembuhkan dengan Alice atau Mary, penyakitnya datang kembali. Setelah membunuh Uskup Giles, Mary mau membunuh Jerry. Akan tetapi Alice mengorbankan nyawanya demi Jerry. Alice merupakan satu-satunya keturunan Mary. Alice tewas, Mary pun ikutan tewas juga. Mary kan iblis ya, kok tewas sih? Mary pun musnah dan tidak ada kesempatan untuk bangkit kembali. Karena menurut catatan Mary di arsip keuskupan, Mary akan bangkit kembali melalui keturunannya. Alice sudah mati. Jerry kemudian memanjatkan doa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alice orang yang baik, biarkan dia hidup. Dan akhirnya Alice hidup kembali. Tetapi penyakit Alice kembali menjadi wanita tunarungu. Keesokan harinya di makam pendeta Hagan, Alice sudah kembali seperti Alice sebelumnya. She was gone. Maybe God was present after all. Kata penutup kita ambil dari dialog film ini aja lah ya. Alice mengatakan keraguan akan Tuhan bisa meruntuhkan iman. Jadi jangan sesekali kamu meragukannya. Cerita film ini bagus banget menurut saya, tetapi eksekusinya kurang maksimal. Mari kita lihat dalam adegan tewasnya pendeta Delgauche yang ketimpa salib yang terbakar. Kalau kamu sudah menonton filmnya, ini konyol banget. Ini kenapa pendetanya nggak mau menghindar. Salibnya jatuh pun nggak langsung beras, jadi kayaknya masih sempat ngelak deh. Dan kayaknya pendeta Delgauche emang masih sadar, nggak dirasukin sama Mary, jadi emang mati karena kemauannya sendiri. Editan apinya pun kelihatan banget kalau editan. Dalam adegan ketika Jerry dan Natalie mau menghentikan kebaktian Mary, ini mereka kelihatan banget kalau larinya ecek-ecek, gak niat buat lari ini. Dan dalam kebanyakan adegan, akting dari para pemain kurang pas dalam menjiwai perannya. Padahal di belakang layar film ini ada nama-nama besar. Tetapi ini menurut saya ya. Kalau kamu ada hal yang menarik tentang film ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Itulah tadi cerita dari film The Unholy tahun 2021. Terima kasih semuanya. Kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.